Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bazuri dari Prodi Pendidikan Matematika UNY yang saat ini sedang melakukan praktek kependidikan di SMAN 1 Magelang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perkalian sinus dan kosinus. Nah, sebelumnya saya ingatkan, silakan kalian isi presensi kalian di psikologi dan siapkan buku dan alat tulis supaya nanti sekiranya ada hal-hal penting atau hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa kalian catat terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, jadi setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Menentukan rumus perkalian sinus atau kosinus yang berkaitan dengan jumlah dan selisih sinus atau kosinus. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian sinus atau kosinus. Nah, apa sih manfaat trigonometri dalam kehidupan? Jadi kadang-kadang kita bertanya, apa sih manfaat trigonometri ini? Jadi ini dilansir dari www.science.web.id. Ada beberapa contoh ilustrasi dari manfaat trigonometri dalam kehidupan. Yang pertama, trigonometri dapat digunakan untuk mengukur tinggi pohon tanpa harus memanjatnya apalagi menebangnya. Jadi ada suatu alat yang namanya klinometer. Nah, jadi alat ini bisa kita gunakan untuk mengukur tinggi pohon tanpa kita harus mengukurnya dengan memanjatnya ataupun menebangnya. Yang kedua, ini penerapan atau manfaat trigonometri dalam bidang geografi, di mana trigonometri ini bisa kita gunakan untuk menghitung jari-jari bumi dan jarak antara dua tempat di bumi tanpa harus keliling menjelajahi bumi. Yang ketiga, trigonometri digunakan untuk menghitung berapa jarak bulan ke bumi. Nah, mungkin ini bagi yang suka game MOBA mungkin sudah tidak asing lagi dengan gambar bulan ini. Jadi ini hanya ilustrasi saja. Trigonometri itu bisa kita gunakan untuk menghitung jarak antara bulan ke bumi. Kita masuk ke materi. Nah, ingat kembali rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus dan kosinus. Nah, apakah kalian masih ingat penjabaran dari sin alfa plus beta? Jadi sin alfa plus beta ini bisa kita jabarkan menjadi sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Begitu juga dengan sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Selanjutnya, nah, apakah kalian masih ingat penjabaran dari kosinus alfa plus beta? Jadi cos alfa plus beta ini bisa kita jabarkan menjadi cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Begitu juga dengan cos alfa min beta bisa kita jabarkan sebagai cos alfa cos beta plus sin alfa dikali sin beta. Semoga kalian masih ingat rumus ini, sinus penyebelah dua sudut dan kosinus penyebelah dua sudut. Begitu juga dengan pengurangan. Karena materi ini akan kita gunakan untuk menurunkan rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, yang pertama, kita akan menentukan perkalian sinus dan kosinus, di mana perkalian sinus dan kosinus ini bisa kita jabarkan sebagai penjumlahan antara sinus penjumlahan dan sinus pengurangan. Kita ikuti langkah berikut ini. Sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta.
Coba kita jumlahkan kedua persamaan ini. Jadi ketika kita jumlahkan, maka bagian cos alfa sin beta ini akan habis atau hilang. Jadi nanti akan kita peroleh sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta sama dengan 2 sin alfa cos beta. Kita bisa tuliskan atau kita nyatakan sebagai berikut ini dengan cara kita memindahkan ruas. Jadi 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Jadi kita telah menemukan rumus perkalian antara sinus dan kosinus, di mana kita representasikan sebagai 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Rumus ini juga bisa kita nyatakan sebagai berikut ini. Jadi bisa kita nyatakan sebagai sin alfa dikali cos beta sama dengan setengah dikali, nah misalkan ini saya namakan bintang, nah maka ini bintang. Nah jadi 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta juga bisa kita nyatakan sebagai sin alfa cos beta sama dengan setengah dikali bintang. Nah bintang ini maksudnya sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Jadi kalian bisa pilih kalian mau menggunakan yang ini atau yang bagian bawah ini. Nah, ini ada contoh 1. Santi ingin menentukan nilai dari 2 sin 105 derajat cos 75 derajat. Berapakah nilainya? Nah, untuk menentukan nilai dari perkalian sinus dan kosinus ini, kita bisa menggunakan rumus 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Jadi 2 sin 105 derajat cos 75 derajat bisa kita nyatakan sebagai sin 105 derajat plus 75 derajat ditambah sin 105 derajat dikurangi 75 derajat. Sehingga kita peroleh sin 180 derajat ditambah sin 30 derajat. Ingat bahwa sin 180 derajat ini adalah 0 dan sin 30 derajat adalah setengah. 0 ditambah setengah sama dengan setengah. Jadi nilai dari 2 sin 105 derajat cos 75 derajat itu sama dengan setengah. Yang kedua, kita akan menentukan atau menurunkan rumus dari kosinus, perkalian kosinus dan sinus. Perkalian kosinus dan sinus ini bisa kita jabarkan nanti menjadi pengurangan sinus jumlah 2 sudut dan sinus selisih 2 sudut. Kita ikuti langkah berikut ini. Sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa dikali sin beta. Kemudian sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Coba kita kurangkan kedua persamaan ini, sehingga ketika kita kurangkan maka jelas bahwa bagian sin alfa cos beta ini akan hilang atau habis, sehingga kita akan memperoleh sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta sama dengan 2 cos alfa dikali sin beta. Persamaan ini juga kita bisa tuliskan menjadi 2 cos alfa dikali sin beta sama dengan sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Nah, kita telah menentukan rumus perkalian kosinus dan sinus yang direpresentasikan sebagai 2 cos alfa dikali sin beta sama dengan sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Contoh 2. Tentukan nilai dari 4 cos 105 derajat sin 75 derajat. Untuk menemukan nilai dari
perkalian kosinus dan sinus, kita bisa memanfaatkan rumus 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Nah, pertama-tama kita harus memanipulasi ini supaya menjadi bentuk seperti ini. Nah, makanya 4 cos 105 derajat sin 75 derajat kita pecah menjadi 2 dikali 2 cos 105 derajat dikali sin 75 derajat. Sehingga 2 cos 105 derajat sin 75 derajat bisa kita ubah menjadi sin 105 derajat plus 75 derajat dikurangi sin 105 derajat dikurangi 75 derajat. Sehingga diperoleh 2 dikali sin 180 derajat dikurangi sin 30 derajat. Sin 180 derajat ini adalah 0 dan sin 30 derajat adalah setengah. Jadi 2 dikali 0 dikurangi setengah sama dengan min 1. Jadi nilai dari 4 cos 105 derajat sin 75 derajat adalah min 1. Yang ketiga, perkalian antara kosinus dan kosinus. Perkalian antara kosinus dan kosinus nanti bisa kita jabarkan menjadi penjumlahan kosinus jumlah sudut dan kosinus selisih dua sudut. Kita ikuti langkah berikut ini. Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Coba kita jumlahkan kedua persamaan ini, sehingga nanti ketika kita jumlahkan maka bagian sin alfa sin beta ini akan hilang atau habis. Sehingga kita akan peroleh cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta sama dengan 2 cos alfa dikali cos beta. Persamaan ini juga kita bisa tuliskan menjadi 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Nah, kita masuk ke contoh latihan. Tentukan nilai dari 2 cos 15 derajat cos 75 derajat. Nah, untuk menentukan nilai dari 2 cos 15 derajat dikali cos 75 derajat, kita bisa memanfaatkan rumus perkalian kosinus dan kosinus, di mana 2 cos alfa dikali cos beta sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Jadi 2 cos 15 derajat cos 75 derajat sama dengan cos 15 derajat ditambah 75 derajat ditambah cos 15 derajat dikurangi 75 derajat. Kita peroleh cos 90 derajat ditambah cos negatif 60 derajat. Cos 90 derajat sama dengan 0 dan cos min 60 derajat itu bisa kita rubah menjadi cos 60 derajat. Ingat bahwa cos min alfa sama dengan cos alfa. Jadi cos min 60 derajat ini bisa kita ubah menjadi cos 60 derajat. Nah, kita akan peroleh 0 ditambah cos 60 derajat sama dengan 0 ditambah setengah sama dengan setengah. Jadi nilai dari 2 cos 15 derajat dikali cos 75 derajat adalah setengah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu perkalian antara sinus dan sinus. Jadi perkalian antara sinus dan sinus ini nanti bisa kita jabarkan menjadi pengurangan kosinus jumlah dua sudut dan kosinus selisih dua sudut. Kita ikuti langkah berikut ini. Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, sekarang kita coba kurangkan kedua persamaan ini sehingga
ketika dikurangkan maka bagian cos alfa cos beta ini akan hilang atau habis. Kita akan peroleh cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta sama dengan min 2 sin alfa sin beta. Kita bisa menyatakan persamaan ini sebagai min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta. Nah, ini merupakan representasi dari perkalian sinus dan sinus, yaitu min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta. Ini ada contoh yang keempat. Tentukan nilai dari 2 sin 15 derajat sin 45 derajat. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa memanfaatkan rumus perkalian antara sinus dan sinus. Ingat rumus min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta. Jadi, kita harus memanipulasi ini supaya menjadi bentuk seperti ini. Nah, maka 2 sin 15 derajat sin 45 derajat sama dengan min 2 sin 15 derajat sin 45 derajat. Di mana min 2 sin 15 derajat sin 45 derajat ini bisa kita nyatakan sebagai kosinus jumlah dikurangi kosinus selisih dua sudut. Jadi diperoleh min cos 60 derajat dikurangi cos min 30 derajat. Diperoleh min cos 60 derajat sama dengan setengah dan cos min 30 derajat bisa kita nyatakan sebagai cos 30 derajat. Ingat ini ya, ingat bahwa kosinus min alfa sama dengan cos alfa. Jadi diperoleh min setengah dikurangi cos 30 derajat. Diperoleh min setengah dikurangi cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Jadi diperoleh setengah akar 3 min setengah, atau setengah akar 3 dikurangi setengah. Sehingga nilai dari 2 sin 15 derajat sin 45 derajat sama dengan setengah akar 3 min setengah. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Bisa kalian catat terlebih dahulu, nanti bisa ditanyakan setelah pembelajaran ini. Nah, selanjutnya kita memasuki ke refleksi pembelajaran, di mana di bagian refleksi pembelajaran kita akan mengemukakan kembali atau menyatakan kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita telah belajar mengenai perkalian sinus dan kosinus. Yang pertama, perkalian sinus dan kosinus bisa kita representasikan sebagai 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Selanjutnya, perkalian antara kosinus dan sinus bisa kita representasikan sebagai 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Yang ketiga, perkalian antara kosinus dan kosinus bisa kita representasikan sebagai 2 cos alfa dikali cos beta sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Selanjutnya, perkalian antara sinus dan sinus kita bisa merepresentasikan sebagai min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa plus beta dikurangi cos alfa min beta. Jadi ini kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, mungkin cukup sekian materi pembelajaran pada pertemuan kali ini.